Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video belakang saya ini ada Honda Beat Deluxe tipe Smart Keyless ya. Nah, ini saya mau menjelaskan ya tentang Honda Beat Deluxe tipe Smart Keyless, tipe tertinggi ya, yang pakai remote. Ini hal-hal yang harus dihindari para pengguna motor Honda Beat Deluxe tipe Smart Keyless. Nah, biar nggak penasaran, kita simak videonya. Honda Beat Deluxe tipe Smart Keyless. Nah, ini untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp21.490.000 ya, OTR Jawa Tengah. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Ini untuk areanya area wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Honda Beat Deluxe tipe Smart Keyless. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari ya. Jadi untuk pengguna motor Honda Beat Deluxe tipe Smart Keyless ini, yang pertama yaitu sebelum Anda beraktivitas itu lebih baik motor dipanasin dulu. Maksudnya dipanasin itu dinyalakan ya. Ini sudah setelan, jadi cara menyalakannya remote harus dekat sama motor ya, knopnya didorong ke depan lalu diputar ya. Nah, ini sudah aktif. Nah, sudah aktif, terus tuas rem sebelah kiri ditarik ke belakang atau tuas rem sebelah kanan ditarik ke belakang, lalu tombol starternya dinyalakan. Nah, ini sebelum beraktivitas lebih baik dipanasin dulu ya. Nah, supaya apa? Supaya mesin itu bekerja. Jadi oli di dalam mesin itu melumasi semua mesin-mesin. Jadi biar bekerja ya. Juga fungsi-fungsi di aki, baterai aki juga mengisi. Ini juga biar bekerja. Nah, jadi yang perlu Anda ingat itu, jangan ketika mau beraktivitas jangan langsung motor itu tancap gas. Nah, dampak jangka panjangnya ya, itu biasanya motor cepat rusak, dampak jangka panjangnya. Terus juga pengaruhnya di aki. Nah, akinya cepat tekor. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari ya. Jangan langsung di starter terus tancap gas. Nah, terus selanjutnya, nah ini ketika Anda sedang berkendara itu jangan sambil mengecas ya. Soalnya apa? Ya meskipun ketika Anda mengecas itu kan lebih baik mesin dihidupkan ya, mesinnya dihidupkan. Nah, ini biar apa fungsinya itu, baterai handphone mengisi, juga baterai aki mengisi, tapi jangan sambil jalan ya. Soalnya di konsol sebelah kiri ini tidak ada tutupnya, jadi sangat berbahaya. Berbahaya itu nanti HP-nya bisa jatuh kalau sedang Anda berakselerasi jalan di jalan raya. Ini bisa jatuh ya, soalnya ini tidak ada tutupnya, cuman tutup ini saja. Nah, ini jangan harus dihindari ya. Juga sama ketika Anda mengecas handphone itu posisinya
ini jangan nyala ya, maksudnya mesinnya tidak dinyalakan. Ini meskipun baterai handphone mengisi, tapi lama-kelamaan akhirnya yang jadi tekor. Nah, ini yang wajib Anda hindari ya, meskipun ini dinyalakan tapi mesin tidak dihidupkan. Jadi lama-kelamaan itu baterai akinya itu yang tekor ya. Soalnya tidak ada pengisian di baterai kalau mesin dinyalakan. Nah seperti ini, baterai AC itu mengisi, juga baterai pun mengisi. Nah jadi posisi Anda itu harus ketika mau mengecas handphone, mesin dalam keadaan hidup ya. Nah seperti ini, soalnya mesin harus dihidupkan. Nah ini mesin sudah hidup, nah tinggal dicolokin ya, misalnya lo harus ada tambahan lo adaptornya. Nah seperti ini. Nah ini biar motor hit awet, akinya juga awet. Nah seperti ini. Nah terus kita lanjut ya. Nanti udah bidelak itu kalau di standar samping otomatis mati ya. Jadi biasanya standar samping mesin mati. Jadi biasanya gini, saya contohkan, ini mesin keadaan hidup ya. Nah ini mesin keadaan hidup, lalu posisinya si pengendara itu jalan. Nah jalan lalu berhenti ya, tiba-tiba ada mau beli apa gitu kan. Nah di standar samping itu otomatis kan mati. Jadi kalau mati, kenopnya itu lebih baik di off, dimatikan ya, biar apa, baterai akinya itu awet. Kalau masih nyala seperti ini, jadi menguras baterai ya. Nanti lampu belakang, terus lampu depannya juga ini masih nyala, jadinya menguras baterai aki. Nah ini wajib dihindari. Ini terkadang itu si pengendara itu lupa biasanya terburu-buru atau gimana. Kalau lupa ya tidak di noknya tidak di nonaktifkan. Nah ini setengah jam saja akhirnya sudah tekor. Nah ini yang wajib Anda hindari. Nah selanjutnya ini ada 2 barcode ya, jadi yang wajib Anda hindari juga 2 barcode, ada 2 remote, 1 barcode ya. Nah ini yang satu buat cadangan, yang satunya lagi buat dipakai ya. Nah terus ini barcode ini jangan buat gantungan remote ya. Ini soalnya apa, kalau remote dua-duanya hilang, nah nanti bisa dibelikan barcode yang baru, remote yang baru. Jadi ini wajib disimpan, jangan dibuat gantungan seperti ini ya. Ini wajib Anda hindari. Terus ini ada, ini buat kunci bagasi joknya juga. Nah ini yes, sangat membantu ya ini. Kunci bagasi jok yang manual, ketika Anda ada barang-barang penting di dalam jok bisa pakai kunci bagasi jok yang manual. Ini wajib Anda disimpan ya, jangan buat gantungan ya. Nah terus selanjutnya ya, hindari juga ya, ketika motor Honda Beat sudah terparkir di rumah, nah itu lebih baik di nonaktifkan ya. Biasanya kalau dibiarkan seperti ini masih nyala, itu jangka panjangnya baterai aki bisa tekor atau ngedrop. Nah caranya gimana Bang? Nah ini dinonaktifkan sampai nyala warna merah. Nah, ini jadi
sudah tidak ada aktivitas sensor yang nyambung ke aki. Jadi biar baterai akinya itu awet. Kalau mau menyalakan tinggal tekan saja sampai nyala warna hijau. Nah ini wajib dihindari ya, jangan diabaikan seperti ini. Jangka panjangnya biar baterai aki awet sampai 3 tahun 4 tahun. Nah, soalnya apa, di Honda Beat Deluxe tidak ada kickstarternya dan seperti ini, jadi wajib Anda hindari. Sepele tapi sangat fatal akibatnya. Kalau baterai aki sudah mati atau off, Anda mau menyalakannya gimana? Tidak ada kickstarternya. Coba bayangkan ya, seperti itu ya. Nah terus selanjutnya lagi, jangan menaruh remote smart keyless di konsol sebelah kiri seperti ini. Karena apa? Kalau remote deket sama motor itu bisa dinyalakan guys. Nah ini knopnya bisa dinyalakan. Ini kan remote deket sama motor bisa dinyalakan. Ini seperti ini nyala ya. Nah, seperti ini. Nah ini lebih baik ditaruh di celana atau pakai gantungan ya. Nah sangat fatal akibatnya kalau remote ditaruh di konsol seperti ini. Sering sih si pengendara itu menaruh di remote itu di konsol sebelah kiri atau di konsol sebelah kanan seperti ini, tapi ini kecil ya gedungnya, jadi hindari ya, jangan menaruh remote di konsol sebelah kiri seperti ini. Nanti kalau pas motor terparkir di tempat umum ada remote-nya di sebelah kiri ya, ditaruh di sini ya. Kalau ada orang lihat iseng bisa dinyalakan, ya udah motor bisa hilang seperti itu. Jadi wajib Anda hindari. Nah terus yang terakhir ya, servislah motor Honda Beat Deluxe sesuai pemakaian, berkala ya. Jadi kalau motor itu diservis otomatis ya, kalau menggunakan itu sangat nyaman. Jadi ketika motor kok nggak pernah diservis itu pasti ada macet atau mogoknya ya, seperti ini ya. Sesuaikan kebutuhan Anda. Kalau motor kok sering dipakai ya, itu tergantung pemakaian kalau mau diservis. Nah terutama satu ya, oli jangan sampai habis ya, jangan sampai telat. Nah, ini fatal juga akibatnya kalau olinya telat. Kalau mau nggak diservis ya paling tidak ya oli wajib ganti. Nah, ini saran saya. Nah, oke, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya mencerahkan dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Jika Anda ingin menambahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti hal-hal yang harus dihindari di Honda Beat Deluxe tipe Smart Keyless. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Jangan lupa bahagia.